Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfikar Zulkarnain. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai koefisien tanaman yang bersumber dari FAO Irrigation and Drainage Paper nomor 56, bab 6. Untuk apa yang akan dibahas ini sebenarnya masuk ke dalam prosedur perhitungan ETC ya, tetapi kita fokusnya di koefisien tanamannya saja. Jadi, di prosedurnya ini kita hanya sampai kepada step yang ketiga, yaitu membangun kurva koefisien tanaman. Untuk step yang kedua ini nanti kita skip dulu, kalian bisa kembangkan lebih lanjut. Nah, yang penting kalian paham dasarnya daripada membangun kurva koefisien tanaman ini ya. Yang pertama kita ada identifikasi tahapan pertumbuhan tanaman dan memilih koefisien KC yang sesuai. Nah, itu di tabel 11 yang ini nanti PDF-nya akan aku taruh link di deskripsi ya. Jadi silahkan kalian baca-baca sendiri. Tabel 11 ini ada tabel masa pertumbuhan tanaman. Nah, ini merupakan salah satu data yang diperlukan. Di tabel ini kuncinya itu ada di tumbuhan yang kita tinjau ya. Terus ada di 4 kolom ini. Nah, 4 kolom ini itu menunjukkan yang pertama ada ini inisial, def ini development, mid itu ya middle ya, late ya seperti namanya di akhir. Terus inisial ini 35 ini maksudnya apa? Ini 35 ini berarti dia di periode inisial ini dia apa tuh waktunya masa periodenya itu adalah 35 hari. Lalu di development itu 45 hari dan seterusnya ya. Ini satuannya hari. Lalu setelah dapat masa pertumbuhan tanamannya, kita masuk ke tabel koefisien tanaman. Nah, di koefisien tanaman ini cuman ada 3 kolom ya. Ini mid sama end. Terus yang hilang mana? Yang hilang itu di bagian development ini. Nah, jadi di bagian ini tuh nanti kalian bakal tahu kenapa kok dia di sini cuman ada 3 gini. Nah, terus ini kenapa kok kosong? Nah, ini bacanya itu langsung 0,7 semua ya. Jadi biar gampang, ini dia 0,7 semua. Lanjut, ini ada hasil perhitungannya. Nah, hasil perhitungan itu kalian nanti bisa konstruksi sebagai kurva KC ini. Nah, kurva KC ini bisa kelihatan kan? Nah, ini ada periode inisial, development, mid, sama late-nya. Terus kenapa ini kok grafiknya ada 2 garis yang tidak memiliki perubahan gitu ya? Lurus, lurus saja gitu. Tidak ada naik turunnya. Nah, ini karena dia nanti kalian nggak usah pakaikan rumus. Langsung aja pakai inisial ini sama mid ini. Jadi kalau misal kalian tinjauannya itu pada masa di inisial ini, kalian nggak usah pakaikan rumus, langsung pakai yang ada di tabel aja. Jadi yang perlu dihitung itu ada di bagian development sama late season ini. Nah, ini untuk rumus perhitungan dari koefisien tanamannya. Ada untuk hari yang kita tinjau nanti masuk di I ini. Nah, terus ini ada koefisien tanaman sebelum, terus ini ada koefisien tanaman setelah, terus sigma L previous ini adalah jumlah dari masa periodenya. Jadi bukan hari sebelumnya ya, tapi jumlah dari masa periode sebelumnya. Jadi kalau misal kalian nanti ngitungnya waktu di late ini, misal di hari yang bagian sini ya, jangan kalian ngitung berapa hari dari sini sampai ke 0 ya. Jadi hari yang mulai dari mid season ini sampai ke inisial ini berapa hari. Oke. Di sini ada contoh perhitungan lengkapnya ya. Kalian nanti bisa baca-baca sendiri, pahami sendiri. Kita langsung masuk ke prakteknya aja. Nah, baik, di sini ada ini. Yang pertama itu langsung kita ambil contoh aja sebagai brokoli ini ya. Tinjauan tanaman kita adalah brokoli. Di tabel 11 dapat diketahui bahwa brokoli memiliki periode inisial sepanjang 35 hari, lalu developmentnya 45 hari, mid seasonnya 40 hari, sama late seasonnya 15 hari. Nah, oke. Nah, paham ya dari tabel 11 ini masuk. Lalu ada tabel koefisien tanaman. Nah, ini kenapa kok ada 4? Nah, ini soalnya biar buat mempermudah aja nanti.
0,7 ini adalah inisial ini, masukkan. Terus setelah itu developmentnya ini aku biar gampang tak samakan sama mid seasonnya biar tidak kosong aja sih itu. Nah, mid seasonnya ini 1,05, oke. Terus end seasonnya 0,95, oke ya. Udah. Langsung masuk ke rumus perhitungannya. Yang pertama ada KC previous ya, koefisien tanaman sebelum. Nah, development ini kita pertama ambil contoh perhitungan di development dulu ya. Nah, development ini misal kita ambil contoh hari selain 40 hari ke-40 ya. Di mana dia pada masanya itu masih masuk di periode development itu. Jadi hari setelah 35 hari tapi tidak melebihi masa ini. Jadi enaknya berapa? Misal 35 tambah 10 gitu ya. 35 tambah 10 nggak lebih 45. Berarti 45 hari. Masukkan ke sini. I tadi ya. Nah, itu 0,7 ini yang tadi kasih previewsnya. Kalau kita tinjauannya crop develop masa periode development, kita ambil sebelumnya, yaitu di masa periode inisial ini 0,7 ini. Masukkan. Terus ada sigma L previous. Nah, ini sigma panjang periode sebelumnya. Nah, ini jangan 35 sampai 4, maksudnya jangan 0 sampai 45 ya. Jadi periodenya aja yang dihitung. Kalau 45 nanti sama kayak ini. Nah, ini cukup periodenya aja. Berarti 45 dengan 35 ini. Oke, lanjut ada L stage. Nah, L stage ini panjang dari masa periode yang kita tinjau. Nah, ini langsung dilingkan ke developmentnya ini. Oke. Nah, misal gini, misal kita 50 juga boleh. Ini tapi tidak usah diganti ya. Ini periodenya aja, biar tidak sama nanti kalian. 50 kan ini berasal dari 35 ditambahkan dengan 15 ya. Jadi kan masih masuk ke masa yang pertumbuhan ini. Lanjut ada di KC next. KC next ini tinggal kalian ambil nilai KC setelah dari masa pertumbuhan ini. Jadi 1,05. Lalu ini ada KC previous ini. Sama seperti yang awal tadi ya. Nah, dah tinggal kalian masukkan ke dalam perhitungan matematikanya, ketemu 0,81. Ini aku punya rumus buat ngecek ya. Jadi current days. Langsung ini. Nah, 0,8167 udah benar. Nah, misalnya kita mau ambil ke 35 ditambah dengan 40 berapa? 75. Nah, ini benar kan? Oke, dah. Terus lanjut masuk ke perhitungan di late-nya ya. Nah, ingat yang di inisial sama di mid kalian tinggal pakai nilai KC yang di tabel. Jadi tidak usah dimasukkan rumus. Nah, yang sekarang masuk yang late. Nah, kenapa kok tak bedain ini? Nah, nanti ada bedanya. Nah, yang di late ini yang pertama tetap sama. KC sebelumnya, nilai koefisien tanaman sebelum. Lalu untuk harinya ini, jadi kita ambil hari di mana dia itu melebihi mid seasonnya. Jadi tinggal misal sebagai contoh dari sum ini aku tambahin dengan jangan lebih 15 ya, 10 aja. 10 hari gitu ya. 130 hari. Oke, 130 hari ini lanjut ada yang namanya sigma L previous. Oke. Nah, ini baru kelihatan. Yang dijumlahkan hanya masa periodenya aja ya. Nih, 35, 45, 40. Lalu ada 15 ini itu L stage-nya. Nah, periodenya sendiri itu panjangnya berapa. Lalu setelah itu ada KC next-nya. Nah, ini kan dia terakhir ya. Gak ada KC next-nya lagi. Nah, ini yang dipakaikan itu KC-nya dia sendiri. Nah, setelah itu dia ada 1,05 ini ada KC previous-nya sama dengan ini. Dah, oke. Lanjut masukkan ke rumus matematikanya. Kita cek. Current days. Nah, dah sama.
Nah, untuk kalian rumusnya ini nanti nggak bakal ada di Excel kalian ya. Ini aku rumusnya custom sendiri. Dah, cukup sekian video pada kali ini. Apabila ada salah kata dan kesalahan dalam perhitungan, mohon dimaafkan. Kita sharing-sharing aja ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.